yang kembali sama Tuhan. Bagus kalau begitu ya. Gimana, ada baik anunya? Baik saya. Ya, bagus. Sudah bisa dapat vaksinasi belum, Bu Alan? Saya belum divaksin, Pak. Kayaknya di sini belum ada dah. Belum ada ya. Waduh, memang. Iya. Ya, tapi jaga kesehatan, makan bagus, jaga jarak. Iya. Baik-baik aja sih, Pak. Tuhan Yesus lindungi kita ya. Iya. Bagus. Itu Pak Jun Munte dari Medan, Pak. Hamba Tuhan dari Medan. Jadi saya tadi kirim link untuk. Oh, dari Medan ya. Selamat datang, ya. Pak Munte ya. Pak Munte begitu? Iya, Bapak. Oh, iya. Kenal sama Pak Jonathan? Jonathan yang mana ya, Pak? Jonathan Tresna. Nggak kenal ya? Belum, ya, Pak. Belum kenal, oke. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini saya sudah untuk bisa share. Pak Munte di Medan di mana ya? Saya tinggal di Medan di Padang Bulan, Bapak. Ya. Oh, saya sedang di Medan hari ini, tapi nanti sore balik ke Jakarta. Oh ya, di Medan di mana, Bapak? Saya di gerejanya Anjur, di gerejanya Jeffrey, di gerejanya Redwan, GB semua. Oh iya ya. Iya. Iya, Bapak. Saya dari gereja Injili Anugerah Tuhan. Oh ya, makanya nggak saling kenal ya. Iya, Bapak. Ya. Oke, jadi kita akan segera mulai. Tadi sudah berdoa dan saya mau persilahkan untuk Brother Robert, anak dari Pak Jonathan Tresna di Jakarta ini. Silakan untuk mengajar, meneruskan survei perjanjian baru ya, New Testament survey. Silakan Robert. Oh, tadi mau berdoa dulu ya, sorry. Oke, silakan. Salah satu dari Agape, Anis atau Bu Alan atau Anton atau Diki atau Pak Munte boleh juga, silakan kalau ada yang mau berdoa. Pak Yonatan juga boleh. Silakan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan pada pagi hari ini. Kami kembali belajar Tuhan, keberkati Pak Robert yang akan menyampaikan pelajaran, keberkati kami yang akan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka pelajaran ini, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Silakan Brother Robert untuk mengajar. Oke, selamat pagi semuanya. Saya akan share screen dulu. Saya lanjutkan pembahasan yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar Synoptic Gospel. Sekali lagi Synoptic Gospel itu ada 3, Matius, Markus, dan Lukas. Dan hari ini kita belajar yang disebut dengan Maverick Gospel, Injil yang nyentrik, yang berbeda sendiri. Nah, saya akan share screen materinya dan nanti akan dibagikan via WhatsApp group. Jadi hari ini kita belajar tentang Injil Yohanes. Nah, langsung aja. Pandangan tradisional mengatakan bahwa Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, Rasul Yohanes ini adalah anak Zebedius. Anak Zebedius, saudara dari Rasul Yakobus. Nah, itu bisa dilihat di Matius 4 ayat 21. Nah, ini termasuk 4 murid yang pertama ya, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Nah, Ibu Yohanes dan Yakobus pernah mendatangi Tuhan Yesus dengan tujuan untuk meminta agar 2 anaknya ini, Yakobus dan Yohanes, mendapat tempat yang khusus dalam kerajaan Allah. Nah, karena Yohanes dan Yakobus ini ada hubungan saudara dengan Tuhan Yesus, ya kemungkinan dengan saudara sepupu, makanya Ibu Yohanes dan Yakobus, ya kalau dalam istilah sekarangnya KKN gitu, nepotisme, meminta agar 2 anaknya ini didudukan, satu di kanan Yesus, satu di kiri Yesus. Maksudnya apa ya?
Maksudnya adalah untuk mendapat jabatan khusus, special possession, kedudukan khusus dalam kerajaan Allah. Yesus berkata, bukan hak dia untuk memberikan hal itu, melainkan hak Bapa. Ya, kita lihat dulu ya tentang Yohanes ini. Waktu penulisan Injil Yohanes tidak diketahui secara pasti, nggak bisa ditentukan secara jelas. Nah, kemungkinan besar, tapi Injil ini ditulis sebelum tahun 95 ya. Sebelum tahun 95 maksudnya sebelum tahun penulisan kitab Wahyu. Nah, kitab dalam Perjanjian Baru yang terakhir ditulis itu adalah kitab Wahyu. Ya, adik-adik, tahun 95. Jadi kemungkinan Injil ini sebelum tahun 95. Kemungkinan tahun 85-an ya. 10 tahun, 1 dekade sebelum kitab Wahyu. Nah, kita lihat sekarang ya simbolnya Injil Yohanes seperti minggu lalu itu simbolnya adalah elang. Nah, tempatnya juga tidak diketahui secara pasti. Nah, kemungkinan besar Injil Yohanes ditujukan pada komunitas Kristen atau gereja Kristen di Efesus, gereja mula-mula di kota Efesus. Nah, ini petanya. Kalau Yerusalem ini yang di bawah sini, ya, Yerusalem ini letaknya di bawah. Lalu ada Samaria, lalu ada Nazaret, Antioquia. Nah, Efesus itu di mana? Efesus ya di sini. Efesus ya, yang saya lingkarin buletan merah sama saya kasih panah. Nah, Efesus itu letaknya di daerah Asia Kecil. Nah, kalau kalian pernah dengar Galatia, nah itu juga di Asia Kecil, Kolose, ya, Philadelphia, Laodikia, Smyrna, Pergamos, Tiatira. Nah, itu semua letaknya di daerah Asia Kecil. Ya. Selanjutnya, kita lihat Injil Yohanesnya, ciri-cirinya. Injil Yohanes itu menyajikan suatu gambaran tentang hidup dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Gambaran tersebut berbeda dengan gambaran yang diberikan oleh Synoptic Gospel, Injil-Injil Sinoptik. Nah, minggu lalu saya katakan 4 Injil itu adalah 4 foto, 4 potret, 4 lukisan yang berbeda dari satu Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya itu adalah satu dan sama. Jadi kok gambaran Injil Yohanes tentang Tuhan Yesus berbeda dengan Injil Matius atau Markus? Apa berarti Tuhan Yesusnya beda? Tuhan Yesusnya tetap sama, Tuhan Yesusnya cuma satu, tapi cara potretnya, cara menceritakannya itu yang berbeda. Saya kasih ilustrasi minggu lalu kalau kita selfie aja deh. Selfie kan ada yang dari depan, ada yang dari samping, ada yang dari samping kanan, ada yang samping kiri, ada yang dari sisi telinga, ada yang dari atas juga bisa, atau ada yang dari bawah. Ya. Selfie aja gaya kita bermacam-macam. Nah, demikian juga Injil Yohanes dengan Injil-Injil lainnya itu berbeda-beda. Tuhan Yesusnya sama, Tuhan Yesusnya satu, tapi cara menceritakannya, nah itu yang berbeda-beda. Ya. Jadi 4 Injil itu 4 gambaran atau 4 potret dari Tuhan Yesus yang satu dan yang sama. Nah, ini kalau digambar seperti ini, Synoptic Gospels dengan apa yang disebut Maverick Gospel. Kalau Synoptic itu sinopsis, Injil Sinoptik, Injil-Injil yang memiliki kemiripan yang banyak. Ya. Nanti saya jelaskan apa maksudnya kemiripan itu. Dan satunya yang berbeda adalah yang disebut sebagai Maverick Gospel. Nah, kalian boleh catat, artinya Maverick itu Injil yang nyentrik. Ya. Nyentrik itu ya berbeda sendiri. Bukan unik ya, kalau unik semua Injil itu unik. Matius berbeda dengan Markus, Markus berbeda dengan Lukas, Lukas berbeda dengan Yohanes. Masing-masing punya keunikan masing tersendiri. Tapi dari keempat Injil ini, yang paling nyentrik, yang paling berbeda sendiri adalah Yohanes. Ilustrasinya seperti ini. Kalau kalian lihat, warna Matius, Markus, Lukas. Nah, ini sama-sama unik ya.
Matius warnanya merah, Lukas warnanya coklat muda, bukan Lukas, Markus warnanya coklat muda, Lukas warnanya abu-abu. Tapi mereka bisa digolongkan dalam satu golongan, ya warna-warna polos, solid color, dalam bahasa Inggris. Tapi lihat Yohanes ini warnanya sih coklat tua, cuma dia ada coraknya, ya coraknya. Nah, itu yang disebut nyentrik, ya berbeda sendiri, golongannya berbeda. Nah, kira-kira seperti itu kalau ilustrasinya menggambarkan keunikan dari Injil Yohanes sekaligus kenyentrikannya itu. Nah, ini beberapa perbedaannya. Kalau Injil Sinoptik menekankan low kristologi. Nah, ini saya berikan definisinya. Kalian boleh catat apa yang disebut sebagai low kristologi adalah artinya menerangkan atau menekankan sisi kemanusiaan Yesus. Ya. Menekankan sisi kemanusiaan Yesus. Kalian masih ingat minggu lalu saya katakan kalau Injil Matius menekankan Yesus sebagai apa? Adik-adik masih ingat? Ada yang nyatet minggu lalu? Injil Matius lambangnya singa, Yesus sebagai raja, ya, raja orang Yahudi. Nah, raja ya betul berkuasa tapi tetap manusia. Kalau Injil Markus simbolnya apa? Lembu. Lembu. Nah, berarti Yesus sebagai hamba. Hamba, ya. Kalau Injil Lukas anak manusia. Anak manusia. Berarti Yesus sebagai manusia. Sebagai manusia, ya, juru selamat yang akan menyelamatkan semua manusia. Makanya silsilahnya dimulai dari Adam. Nah, kalau Injil Yohanes ini menekankan high kristologi, kristologian dari atas. Jadi maksudnya menekankan sisi keilahian Yesus. Ya. Saya catat dulu, menekankan sisi keilahian Yesus. Ya. Jadi kalau dalam Injil Yohanes nggak pusing, Yesus mau raja, Yesus mau jadi hamba, Yesus mau jadi juru selamat bagi semua manusia. Injil Yohanes langsung mulai dari zaman kekekalan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, itu dia ya, ayat terkenal itu. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Di slide ini sekali lagi saya katakan low kristologi artinya menekankan sisi kemanusiaan Yesus, kristologi yang dari bawah, Yesus sebagai raja, Yesus sebagai hamba, Yesus sebagai juru selamat. Tapi kalau high kristologi menekankan sisi keilahian Yesus, Yesus sebagai anak Allah. Saya lanjutkan, adik-adik sudah catat semua? Sudah, oke, saya lanjutkan ya. Slide berikutnya. Nah, ini gambarnya seperti sama juga, intinya dari yang minggu lalu ya. Kalau yang paling kiri ini gambar apa? Anak manusia. Anak manusia, berarti ini Injil Lukas. Lukas, oke. Yang kedua? Singa. Singa berarti Injil Matius. Oke, saya tulis. Yang ketiga? Lembu atau kerbau ya, membajak. Jadi Yesus sebagai hamba. Itu Injil Markus ya. Nah, baru yang terakhir ini gambarnya apa? Elang ya. Nah, ini Injil Yohanes. Nah, Injil dari Injil Yohanes. Ya. Jadi ngingetnya ya, salah satu bantuan yang digunakan para ahli Alkitab ya seperti ini. Ya. Oke. Ya, singa.
raja Yahudi, Injil Matius. Lembu, membajak, Yesus sebagai hamba, Injil Markus. Lukas, anak manusia, Yesus sebagai juru selamat bagi semua umat manusia, bukan hanya orang Yahudi aja, Injil Lukas. Dan Injil Yohanes, elang. Nah, ini Yesus sebagai anak Allah. Nah, kita lihat perbedaannya. Matius dan Lukas muat silsilah Tuhan Yesus yang dimulai dari Abraham dan Adam. Nah, kita buka Alkitab kita. Adik-adik, salah seorang dari adik-adik, kita lihat Injil Matius dulu. Matius 1 ayat 1, silakan bacakan yang keras. Matius 1 pasal 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, berarti dimulai dari siapa? Dari Yesus Kristus. Oh, Yesus Kristus. Abraham. Dimulai dari Abraham. Kenapa harus Abraham? Karena Abraham bapak segala bangsa. Oh, bapak segala bangsa. Bapak orang Yahudi, ya, Israel. Israel atau orang Yahudi, bukan bapak segala bangsa. Kalau bapak segala bangsa ya Adam, ya. Abraham bapak orang Yahudi karena Yesus hendak ditampilkan sebagai raja orang Yahudi, ya. Perhatikan itu Abraham. Oke. Nah, adik-adik, salah satu lagi baca dari Lukas 3 ayat 38. Kita lihat beda-bedanya ini. Lukas 3 ayat 38. Lukas pasal 3 ayat yang 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ya, anak Adam, ya. Adam ini, nah itu baru betul ya, bapak semua manusia, bapak segala bangsa, Adam. Ya. Tapi Abraham maupun Adam, ya sama-sama manusia, betul kan? Abraham dan Adam sama-sama manusia. Nah, Matius dan Lukas menekankan kemanusiaannya. Nah, kita lihat Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 1, silakan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, berarti apa? Berarti yang di Yohanes, dia nggak peduli mau Yesus itu anak Adam, anak Abraham, anak Yusuf, anak Daud. Dia langsung membahas kekekalan Yesus. Ya. Firman itu kalau dalam bahasa Yunani logos, jadi itu sebelum menjelma menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus, dia itu sudah ada dari zaman kekekalan, ya, dari masa kekekalan tadi dikatakan pada mulanya. Jadi Yesus Kristus walaupun dia dilahirkan oleh Maria, tapi dia sebenarnya sudah ada dari kapan? Dari zaman kekekalan. Oke, slide selanjutnya. Nah, Injil-Injil sinoptik ini beda-bedanya aja, kalian perlu tahu aja. Kalau di sekolah teologi lebih detail, tapi kalau kalian nggak apa-apa, saudara tahu. Injil sinoptik menekankan apa yang disebut horizontal dualism. Horizontal dualism. Antara zaman yang sekarang dengan zaman yang akan datang, horizontal. Sedangkan kalau Injil Yohanes menekankan vertical dualism. Ada yang dari atas, ada yang dari bawah, ya. Dan dari atas, ada yang dari bawah. Yang dari atas itu maksudnya yang dari Allah, dari surga. Sedangkan yang dari bawah itu yang dari bumi. Nah, itu salah yang kedua, perbedaan kedua antara Injil Yohanes dengan Injil sinoptik. Perbedaan selanjutnya, dalam Injil sinoptik, pusat pelayanan Yesus adalah Galilea dan daerah sekitarnya. Nanti saya tunjukkan di buku. Sedangkan dalam Injil Yohanes, pusat pelayanan Yesus adalah di Yerusalem. Nah, kita lihat di peta. Jadi kalau adik-adik baca Matius, Markus, Lukas mendalami di situ, kalian akan lihat Yesus itu seringnya di utara ini. Ya.
seringnya dia di daerah utara. Galilea, Nazaret, Kapernaum, ya, daerah sini. Itu kalau dalam Injil Sinoptik. Tapi kalau dalam Injil Yohanes, Injil yang keempat, dia seringnya berada di selatan, ya, di selatan sini. Nah, itu secara geografisnya. Secara geografis, kalau dalam Injil Sinoptik, Yesus melayani di utara, Israel Utara, kalau kita ingat pembagiannya, zaman terpecahnya kerajaan Israel itu, ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Ya. Nah, kalau dalam Injil Sinoptik, Yesus sering melayani di bagian utara. Tapi kalau dalam Injil Yohanes, dia justru sering melayani daerah selatan, Yerusalem, Betani. Ya. Nah, perbedaan yang terakhir, gaya penulisannya. Nah, gaya penulisannya kalau dalam Injil Sinoptik, modelnya itu perumpamaan, short parable, perumpamaan yang pendek. Ini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia supaya kalian bisa catat. Short parable maksudnya perumpamaan pendek. Perumpamaan pendek. Nah, kayak misalnya dalam Matius 13 itu, ya, perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, itu paling ayatnya 2, 3, paling 5. Nah, bandingkan dengan Yohanes pasal 3. Nah, itu modelnya adalah percakapan panjang, ya. Long discourses itu percakapan atau dialog yang panjang. Kayak Yesus dengan perempuan Samaria, itu kan panjang ceritanya, 42 ayat. Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, itu panjang juga, satu pasal itu, pasal 3. Jadi, ya, itulah 4 perbedaan antara Injil Yohanes dengan Injil-Injil Sinoptik. Sekali lagi saya ulang, kalau Injil Sinoptik itu menekankan sisi kemanusiaan Yesus, Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai hamba, Yesus sebagai Juru Selamat. Sedangkan kalau Yohanes menekankan sisi keilahian Yesus, Yesus sebagai anak Allah. Lalu yang kedua, dualismenya, kalau Yohanes, Injil Sinoptik itu horizontal, ya, masa kini dengan masa yang akan datang. Sedangkan kalau Yohanes vertikal, atas dengan bawah. Lalu dari segi geografi, kalau Injil Sinoptik itu, pusat pelayanan Yesus itu seringnya di daerah Galilea Utara. Sedangkan kalau dalam Injil Yohanes, seringnya itu di Yerusalem, di selatan. Dan perbedaan yang keempat, kalau dalam Injil Sinoptik, gaya penulisannya, gaya ceritanya adalah berupa perumpamaan yang pendek, yang singkat. Sedangkan kalau dalam Injil Yohanes, dia berupa dialog atau percakapan yang panjang. Oke, itu 4 perbedaan antara Injil Yohanes dengan Injil-Injil Sinoptik. Nah, selanjutnya saya lanjutkan dengan teologinya atau ajarannya. Ya. Teologi atau ajaran dari Injil Yohanes. Ya. Yang pertama adalah tentang Allah. Tentang Allah Bapa. Hubungan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus merupakan salah satu tema penting dalam Injil Yohanes. Yohanes menekankan status Yesus sebagai anak Allah. Jadi anak Allah, jadi hubungannya sangat akrab dengan Bapa. Yohanes menyatakan bahwa Allah Bapa telah mengutus Yesus Kristus dalam rencananya untuk menyelamatkan umat manusia. Itu ayatnya terkenal, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya semua orang yang percayanya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, salah seorang tolong baca Yohanes 5 ayat 23 dan ayat 30. Silakan. Yohanes 5 ayat 23 dan ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-23.
supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ayat yang ke-30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendak sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, Yesus menekankan dia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, bukan berarti Yesus lebih kecil dari Bapa. Ya, mereka sama-sama Allah, kuasanya sama. Tapi dalam hal ini Yesus datang ke bumi itu atas kehendak dari Allah Bapa. Ya, sebagai anaknya, sebagai anak Allah, ya, sebagai anak Bapa, Yesus merupakan objek khusus dari kasih ilahi. Yohanes 5 ayat 20. Ya. Yesus memiliki hubungan yang sangat intim dengan Allah Bapa. Ayatnya sekali lagi dibaca, Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ke-18. Pendahuluannya Injil Yohanes, silakan adik-adik. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, jadi Yesus atau Logos, waktu itu masih kondisinya sebagai Logos, dia sudah bersama-sama dengan Allah, dengan Bapa dari zaman kapan? Dari zaman kekekalan, ya. Dari pada mulanya itu menunjuk pada zaman kekekalan, sebelum dunia dijadikan pun Logos sudah berada bersama dengan Allah Bapa. Lalu dalam ayat 18 dikatakan tiada seorang pun yang dapat melihat Allah, karena kalau melihat Allah mereka akan mati, karena Allah itu sangat suci, manusia itu masih berdosa. Ya. Musa melihat Allah, tapi dia tidak melihat Allah 100%, ya. Karena Allah menudungi Musa dengan tangannya. Kalau enggak, ya Musa akan mati juga. Tapi anak tunggal Allah ini, Yesus Kristus, dia bisa melihat Allah karena dia sama-sama Allah. Ya. Sehingga dialah yang akan mewahyukan, menjelaskannya kepada manusia. Nah, karena Yesus diutus oleh Bapa, maka pekerjaannya adalah karya ilahi. Ya, karya Bapa sendiri. Bapa yang diam dalam Kristus melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ya, Yohanes 14 ayat 10, silakan. Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya, jadi Bapa yang diam dalam Kristus, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ya. Oke, itu tentang Allah Bapa. Nah, yang kedua adalah tentang Yesus Kristus sendiri. Kita lihat lagi. Yesus Kristologi atau doktrin tentang Yesus Kristus merupakan tema sentral, pusatnya dari Injil Yohanes. Tujuan utama dari Injil Yohanes adalah untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada para pembacanya. Nah, ini tujuan utama Injil Yohanes ditulis. Ini kalian harus tahu ayatnya, Yohanes 20 ayat 31 dibacakan. Kalau kalian punya stabilo atau ballpoint, tolong digaris bawahi atau di highlight. Yohanes 20 ayat 31. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, jadi pertama mempunyai tujuan penginjilan, Injil Yohanes namanya juga Injil, memberitakan kabar baik, dan supaya orang bertumbuh dalam firman-Nya, dalam pengenalan akan Allah, supaya mereka selamat. Nah, itu tujuan utama Injil Yohanes. Kalian garis bawahi atau kalian highlight dengan stabilo. Ya.
Oke, selanjutnya, nah ini tadi sudah ditekankan ya di awal, Yesus Kristus dalam Injil Yohanes itu ditekankan sisi atau hakikat keilahiannya, ya, the divinity of Jesus, keilahian dari Tuhan Yesus. Nah, dia sebagai anak Allah, dia itu kekal, hubungannya sangat karib, sangat akrab dengan Bapa. Beda dengan Injil Matius, Markus, Lukas. Oh, apakah berarti nggak ada istilah anak Allah dan sebagainya itu di Injil Matius, Markus, Lukas? Ada juga tentunya, cuma tidak ditekankan. Ya, yang ditekankan dalam Injil Matius, Markus, Lukas itu ya anak manusia, kemanusiaan Yesus Kristus. Sedangkan kalau dalam Injil Yohanes ditekankan keilahiannya dari Tuhan Yesus. Ya, status Yesus sebagai anak Allah, ini bahasa Yunaninya huios-tuteu, merupakan ide sentral. Tadi sudah dikatakan pusat dari kristologi Injil Yohanes. Yesus menunjuk kepada Allah sebagai Bapa. Sebagai Bapaknya itu sebanyak 106 kali. Ini cukup banyak ya, lebih dari 100 kali. Nah ini saya kutip pernyataan ini dari ahli teologi Perjanjian Baru, George Eldon Ladd. Ya. Jadi 106 kali Yesus menunjuk Bapakku, Bapa. Dalam doktrin tentang Yesus Kristus, Yohanes juga menekankan pentingnya kematian Yesus dalam rencana keselamatan Allah. Jadi Yesus Kristus harus dalam rencana keselamatan Allah untuk menyelamatkan manusia, Yesus Kristus memang harus mati untuk menebus dosa manusia. Ya, baca dulu Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Satu ayat sebelum Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat yang ke-14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, kapan itu terjadi? Kapan Yesus ditinggikan? Ditinggikan dalam arti di sini benar-benar ditinggikan badannya literal ya. Bukan ditinggikan dalam arti dimuliakan dulu, tapi ditinggikan dalam arti ditarik naik ke atas. Nah ini terjadi, Yohanes 3 ayat 14 dan 15 ini terjadi waktu Tuhan Yesus disalib. Ya. Dia ditinggikan, dia mati. Tujuannya apa? Supaya semua orang dapat beroleh keselamatan. Jadi itu juga digarisbawahi. Ya. Yesus menebus umat manusia dengan cara mati di kayu salib. Nah, untuk selanjutnya Yesus tidak hanya berperan sebagai juru selamat. Yesus tidak hanya berperan sebagai juru selamat. Ia juga akan menghakimi orang yang menolaknya. Bapa telah menyerahkan penghakiman itu kepada anaknya. Yohanes 5 ayat 22. Silakan. Kita banyak buka ayat supaya kita belajar. Yohanes 5 ayat 22. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, kapan Yesus akan datang untuk menghakimi? Pada tangannya yang kedua kali. Ya. Ini juga kalian catat. Pada kedatangan yang pertama, Yesus menjadi tebusan. Ya. Yesus menjadi tebusan atau menjadi juru selamat mati di kayu salib. Nah, lalu nanti kedatangan yang kedua, dia akan datang sebagai hakim ya, datang sebagai hakim. Di kedatangan yang pertama, Yesus datang sebagai juru selamat.
mati di kayu salib, menyelamatkan umat manusia, tapi nanti kedatangannya yang kedua, Yesus akan datang sebagai hakim, dan dia akan menghakimi orang yang menolaknya. Ya, ayatnya tadi itu Yohanes 5 ayat 22. Nah, itu tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita yang ketiga, tema atau teologi yang ketiga adalah tentang Roh Kudus. Ya. Kalau Roh Kudus, turunnya Roh Kudus pada saat Yesus dibaptis memiliki fungsi sebagai kesaksian, sebagai testimoni. Ya. Melalui peristiwa itu, Yohanes Pembaptis diyakinkan bahwa orang yang dibaptisnya itu ialah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu bisa kalian baca sendiri nanti Yohanes 1 ayat 32 sampai ayat 34. Ya, 32, 33, 34. Nah, Yesus menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah jika tidak dilahirkan dari air dan roh. Ya. Itu ayatnya dalam Yohanes 3 ayat 5. Ya. Dilahirkan dari air dan roh itu maksudnya adalah kelahiran baru. Ya. Kelahiran baru bukan berarti kita masuk lagi masing-masing ke rahim ibu kita, dilahirkan ulang. Ya nggak mungkin itu, kita udah besar seperti ini. Tapi maksudnya adalah kita mengalami kelahiran karena karya dari Roh Kudus. Ya. Coba adik-adik baca ayatnya Yohanes 3 ayat yang kelima. Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, garis bawahi dari air dan roh itu menunjuk pada karya Roh Kudus dalam kelahiran baru orang percaya. Ya, di garis bawahi, di highlight, lalu kalian kasih keterangan. Dilahirkan dari air dan roh menunjuk pada karya Roh Kudus dalam kelahiran baru orang percaya. Lalu selanjutnya Yohanes 14 ayat 16. Ini gelar Roh Kudus. Kalian harus tahu. Silakan baca Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Nah, di situ kalau pakai istilah Yunaninya adalah istilah parakletos. Ya. Parakletos. Parakletos itu kalau dalam bahasa Inggris artinya one who is called to someone's aid. Jadi seseorang yang dipanggil untuk menolong orang yang lain. Jadi misalnya ini saya, ya, gambar di saya, ini orang lain, misalnya X gitu aja. Saya lagi butuh pertolongan, lalu saya panggil, tolong saya. Terus orang itu datang ke samping saya untuk nolong saya. Nah, ini yang disebut sebagai parakletos. Ya. Jadi orang yang dipanggil, tolong saya. Nah, itu yang disebut sebagai parakletos. Nah, parakletos itu adalah gelar Roh Kudus. Maksudnya adalah Roh Kudus yang akan mendampingi kita dalam menghadapi hidup ini. Ya. Roh Kudus, salah satu gelar Roh Kudus ya parakletos. Dia adalah pengacara, kalau bahasa Inggrisnya advocate, pengacara kita atau pembela kita. Ya. Kalau iblis kan pendakwa, iblis pendakwa, penuduh. Kalau Roh Kudus itu adalah parakletos, pengacara atau pembela kita. Nah, istilah dasarnya parakletos orang yang dipanggil untuk menolong orang yang lain. Nah, gambarnya seperti ini. Saya lalu manggil orang, dan orang itu datang ke sisi saya, ke samping saya untuk menolong saya. Nah, ini yang disebut sebagai parakletos. Selanjutnya setelah
Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus turun sebagai penolong dan penghibur bagi orang percaya. Ya. Roh Kudus akan mengajar orang percaya mengenai kebenaran-kebenaran ilahi dan menginsafkan dunia akan dosa. Ya. Jadi beberapa fungsi Roh Kudus yang menghibur, membimbing, menolong, tapi juga menegur kita kalau kita berbuat salah. Dia akan mengingatkan kita akan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Ya. Jadi kalian harus rajin baca Alkitab, ya, supaya kalau Roh Kudus bisa mengingatkan kalian ketika kalian menghadapi kesulitan atau ketika kalian menghadapi persoalan hidup. Kalau kalian nggak rajin baca Alkitab, ya bingung juga Roh Kudus mau mengingatkan apa. Itu kan? Nah, jadi anak-anak, adik-adik harus rajin baca firman. Oke, yang terakhir adalah tentang eternal life, hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Ya, ini yang terakhir. Nah, dalam Injil Yohanes, hidup kekal itu digambarkan dalam dua aspek. Dalam dua aspek, ada yang present, ada yang future. Nah, di sini saya kasih catatan. Saya terjemahkan present itu aspek, kalau present, namanya present, aspek masa kini. Ya. Sedangkan kalau yang future berarti aspek masa depan atau masa yang akan datang. Ya. Kalian catat itu ya, artinya present kalau yang kurang paham bahasa Inggris, present masa kini, sedangkan kalau future itu adalah masa depan, masa yang akan datang. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan masa kini, masa yang akan datang? Nah, di satu sisi orang percaya akan mengalami hidup kekal ketika mereka dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, itu baca ayatnya Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Silakan. Jadi ada dua sisi kan tadi ya, dua aspek. Ada yang masa kini, ada yang masa depan. Masa depannya kita lihat kapan. Silakan bacakan Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Yohanes 6 ayat yang 39 sampai 30. 40. Sorry. 39 sampai 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan kepada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Amin. Ya. Jadi pada akhir zaman itu orang yang percaya akan dibangkitkan untuk hidup bersama-sama dengan Yesus. Tapi itu baru satu ya, masih ada sisi yang lain. Sisi lain ini yang disebut sebagai present aspect, ya. Aspek masa kini, aspek yang bisa kita alami sekarang. Nah, ini ada dua ayat, Yohanes 5 ayat 24, salah seorang tolong, lalu satu lagi nanti Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ya, silakan. Yohanes 5 ayat 24. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, tadi kapan yang baru dibaca itu? Kapan kita mengalami hidup yang kekal? Halo, Odip. Bacakan. Mendengar perkataan. Kapan? Saat kita mendengar perkataan dan percaya. Nah, saat kita mendengar perkataan, mendengar firman dan percaya. Kapan itu terjadi? Apakah nunggu nanti waktu kedatangan Yesus yang kedua?
future atau present? Sekarang. Sekarang ya, karena begitu kita mendengar, kita percaya, kita lahir baru, kita dikatakan sudah memiliki hidup yang kekal. Cuma hidup kekal yang bicara soal present aspect. Satu ayat lagi, 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3, terakhir. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, dengan kata lain, percaya kepada Yesus, percaya pada Bapa yang mengutus Yesus. Kapan itu terjadi? Nunggu kebangkitan, nunggu akhir zaman, atau sekarang? Sekarang. Sekarang ya, sekali lagi sekarang. Jadi hidup kekal dalam Injil Yohanes, ada yang nanti akan kita alami waktu kedatangan Yesus yang kedua, kebangkitan, ya, kebangkitan tubuh. Tapi ada juga yang kita alami sekarang ketika kita percaya, ketika kita beriman, ketika kita lahir baru. Ya. Jadi kalau digambar itu bentuknya seperti ini. Ya. Jadi waktu kedatangan Yesus yang pertama kali, lalu nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah kalau kita percaya, ya sini, kita kan hidup di sini nih. Sampai kapan kita nggak tahu. Second coming kan kita belum tahu kapan ini ya. Saya masih kasih tanda tanya. Nah, sepanjang ini kita dikatakan ya belum hidup kekal karena masih nunggu second coming. Tapi kita juga bisa dikatakan karena kita orang percaya kita sudah mengalami hidup yang kekal. Kalau berdasarkan ayat dari Yohanes 17 ayat yang ketiga, gitu ya. Mengenal Yesus Kristus, percaya pada Yesus Kristus, dan percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus Kristus. Nah, kalau kita lahir baru, dan itu dikatakan kita sudah memiliki apa, adik-adik? Kita percaya pada Yesus, kita percaya Bapa yang mengutus Yesus, lalu kita lahir baru oleh kuasa Allah Roh Kudus, akan dikatakan kita sudah memiliki hidup yang kekal, ya, hidup yang kekal dalam arti aspek masa kini, present aspect. Lalu nanti puncaknya adalah pada saat kebangkit atau kedatangan Yesus yang kedua. Di situ kita akan dibangkitkan mengalami kebangkitan tubuh. Ya. Oke, sekian untuk materi hari ini. Ya, minggu depan kita akan masuk ke belum surat-surat, masih sejarah. Ya, masih sejarah, itu sejarah kisah para rasul, ya, kisah para rasul, perkembangan gereja, kelahiran gereja, perkembangan gereja. Jadi Injil sekali lagi sudah selesai. Minggu lalu kita belajar Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan hari ini kita sudah selesaikan Injil Yohanes. Sekali lagi, Injil itu Tuhan Yesusnya nggak berbeda-beda, Tuhan Yesusnya cuma satu, Tuhan Yesus yang sama, tapi potretnya, lukisannya, gambarannya itu yang berbeda. Waktu kalian foto, selfie, atau foto teman, ya pasti kan gayanya berbeda-beda. Ya. Ada yang gayanya dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah. Nah, itu yang dimaksud kira-kira ilustrasinya seperti itu ya. Perspektif yang berbeda-beda. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak David. Iya, terima kasih Brother Robert. Adik-adik ada yang mau bertanya nggak? Kalau ada yang kurang mengerti atau sulit atau gimana? Agak terlalu cepat atau gimana? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Bagus ya. Dipelajari terus. Yuk kita akan tutup pembahasan pada siang hari ini. Terima kasih. Siapa yang mau menutup, silahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu sepanjang pelajaran kami Tuhan. Kau berkati Pak Robert yang telah mengajar kami Tuhan. Kau berkati kami juga yang telah mendengarkan Tuhan, supaya apa yang telah diajarkan kepada kami Tuhan boleh kami